menyiapkan sarapan pagi. Dengan lauk yang sederhana, mereka berkumpul di meja makan dan sarapan bersama. Pak Herman merasa ada yang janggal dan ada yang kurang, lalu menanyakan pada istrinya, "Bu, gimana Diva? Kenapa dia tidak ikut sarapan dengan kita pagi ini?" Bu Siti pun menjawab, Sebentar Pak, mungkin Diva masih tidur. Biar ibu yang akan membangunkannya. di saat Ibu Siti ingin menghampiri kamar Diva pun keluar dengan niat ingin sarapan. Ibunya pun berkata, Nak, mari sarapan bersama. Ibu sudah memaksa untuk sarapan kita hari ini. Diva pun menjawab, "Memang Diva mau makan kok." Di saat Diva duduk untuk sarapan, tiba-tiba raut wajahnya berubah ketika melihat lauk yang di depannya hanya tempe goreng dan sayurnya saja yang tersedia. Diva pun marah dan membanting piring yang ada di hadapannya. Dengan rasa marah, Diva pun kembali ke kamarnya. Di ketika itu, kakaknya memanggil Diva dengan raut wajah yang geram. "Diva, terlaluan kau ya, tak menghargai orang tua. Anak tak tahu diuntung. Sudah bisa makan seperti ini saja kita sudah sangat bersyukur." Kemudian Diva kembali ke kamarnya dan mengabaikan perkataan kakaknya. Pak Herman dan Bu Siti sangat bersedih karena tidak bisa mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Pak Herman pun merangkul istrinya dan berkata, "Yang sabar ya Bu, sepertinya kita harus bekerja lebih keras lagi untuk membahagiakan anak-anak kita." Ibu Siti hanya terisak menangis mendengar perkataan suaminya. Hari-hari pun berlalu, namun sikap Diva semakin hari semakin menjadi-jadi dan semakin semena-mena dengan orang tua dan keluarganya. Diva sudah bersiap-siap untuk pergi bersama teman-temannya. Ia ingin mengunjungi suatu tempat untuk bersenang-senang. Ketika Ibu Siti melihat istrinya sedang bersiap-siap dan berdandan seperti itu, ia pun menyapa kekasih dan teman-temannya tanpa mengingat bagaimana keadaan keluarganya yang dan berapa banyak dosa yang telah ia lakukan. Tanpa rasa bersyukur, ia hanya menginginkan kebahagiaannya sendiri. Hari-hari pun berlalu. Diva masih memanggil ibunya dengan suara yang lemah. "Ibu, ibu, ibu." Ibu Siti pun menghampiri Diva dan bertanya, ada apa Diva? Kamu mau bantu ibu ya? Kata ibu sedih sampai berseru. Ibu Siti berpikir bahwa Diva akan membantunya, akan tetapi dugaan Ibu Siti salah. Malahan kejadian yang buruk menimpanya. Dengan sinis Diva menjawab, "Ibu, Diva kesini bukan untuk membantu ibu, tapi Diva meminta uang." "Mana uang Bu?" "Diva mau pergi liburan sama teman-teman Diva." Ibu Siti bertanya kepada Diva, Mau kemana kamu nak? Diva pun menjawab, "Terserah Diva lah Bu. Diva mau kemana ke? Ibu gak usah peduli lagi sama Diva. Pokoknya Diva gak mau tahu. Ibu harus kasih uang buat Diva. Diva udah bosan hidup miskin Bu. Diva gak mau lagi hidup di sini. Diva pengen pergi jauh-jauh dari kalian semua." Sambil menangis, Ibu Siti mencegah Diva untuk pergi. Tetapi Diva tetap nekat dengan keputusan. Diva bergegas masuk ke dalam dan mencari uang simpanan Ibu Siti. Akhirnya Diva menemukan uang simpanan Ibu Siti. Dengan uang yang ditemukan Diva tertawa bahagia. Namun Ibu Siti hanya bisa mencegahnya dengan sisa tenaga yang dia punya. Jangan nak, itu uang simpanan ibu untuk memenuhi kebutuhan makan. Ibu Siti meraih tangan Diva berharap agar uang itu
Mendengar ada kegaduhan yang terjadi, Maira, ayah dan kakaknya keluar menghampiri ibu dan Diva yang sedang ingin keluar dari rumah dengan membawa sejumlah uang yang ada di tangannya. Melihat kejadian itu, kakak dan ayahnya membangunkan ibu yang terjatuh akibat dorongan Diva yang kasar. Maira yang dulunya hanya diam dan hanya melihat tingkah kakaknya kini menjadi sangat marah. Dia benar-benar marah. Dia berlari dan menghampiri kakaknya, menarik tangan Diva dan berkata dengan rasa geram, Hei kak, ada macam apa kamu? Mengambil uang keluarga dan yang kepentingan diri sendiri. Dasar anak durhaka. Kembalikan uang ibu kak. Sambil sebaliknya "Kembalikan uang ibu, Pak. Maira, jangan mencoba melawan dan menghalangiku. Kamu hanya anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Tak akan kubiarkan uang ini kamu ambil kembali." tidak ya. Aku juga sangat membiarkan orang-orang yang menggunakan uang keluarga hanya untuk kepentingan. Terus bersikeras merebut uang itu, Diva pun tiba-tiba menilangkan adiknya dengan keras. "Minggir kamu! Kan sudah kubilang jangan mencoba melawanku. Dasar adik tak berguna," kata Diva pun pergi begitu saja. Di balik sepengetahuan Diva, ternyata kekasih dan teman-teman Diva merencanakan sesuatu yang jahat terhadap Diva. Tidak lama kemudian, Diva pun sampai dengan membawa koper beserta sejumlah uang yang ia rampas dari ibunya. "Hai sayang," sambil meraih Diva. Diva pun tersenyum manis kepada kekasihnya sambil bertanya, "Apakah kalian sudah lama menungguku di sini?" Teman Diva pun menjawab, Tidak terlalu lama kok, lumayan lah. Tidak lama kemudian, dalam perjalanan, Aris, Ira, dan Nisa mulai melakukan rencana yang telah mereka rencanakan. Akhirnya kejadian buruk pun menimpa Diva. Ira pun menusuk Diva dengan pisau, lalu Diva jatuh tersungkur sambil meminta tolong pada kekasih dan teman-temannya. Tanpa menghiraukan Diva, mereka pergi dan membawa barang-barang berharga untuk Diva. Di saat itulah Diva menembus nafas terakhir. Tak lama kemudian, tak sengaja seorang warga melihat mayat Diva. Dia pun mendekatinya. Dengan panik, dia memanggil warga dengan berpesan pada warga atas rumah. Ternyata ada salah satu warga yang mengenalinya. Usul warga tersebut agar mayat Diva langsung dibawa pulang ke rumah. Dari kejauhan, Fadil mendengar keributan di luar. Fadil pun bergegas membukakan pintu. Ternyata Fadil melihat sejumlah warga yang ingin menuju ke rumahnya. Salah satu warga yang mengenalinya, Diva tadi lari memberitahu abang Fadil, "Diva adikmu, kami temukan dengan tidak bernyawa di pemukiman kampung kami." Dengan rasa panik, Fadil memanggil ibu dan bapaknya. "Bu, Pak, Diva, Bu, Diva." Dengan panik, ibu Siti pun keluar dan bertanya, apa yang terjadi di sini, Nak? Sambil menangis, Fadil pun menjawab, "Bu, Diva, Bu, ditemukan oleh warga dengan keadaan tidak bernyawa." Ibu Siti pun menangis meratapi anaknya. Sambil tergopoh-gopoh, Pak Herman dan Maira keluar melihat apa yang terjadi. Mereka pun hanya bisa menangis ketika melihat Diva yang tidak bernyawa. Lalu pengumuman pun bergema.
yang ditemukan di pemukiman kampung sebelah. Sekian daripada pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga pun datang untuk mengungsi jenazah Diva. Bila tiba nafas di ujung malam, mata kita selalu bicara. Siapa kita menjawab semua pertanyaan. Oh mati tak bisa untuk menghindari, tak mungkin bisa engkau lari, ajalmu pasti menghampiri. Hingga menunggu saat nanti, kemana kita bisa lari, ajal pun pasti menghampiri. Hingga menunggu saat nanti, kemana kita bisa lari, ajal pun pasti menghampiri. Hingga menunggu saat nanti, kemana bisa kita lari, ajal pun pasti menghampiri. Hingga menunggu saat nanti, kemana bisa kita lari, ajal pun pasti menghampiri. Akhirnya mayat Diva pun siap dikebumikan. Selepas Diva dikebumikan, keluarga Diva pun pulang bersama warga. Untuk membuka, Diva bingung tanpa menjawab apa-apa. Diva sangat ketakutan. Malaikat kembali bertanya dengan pertanyaan yang sama. Mabuka. Diva kembali bergetar dengan tidak menjawab apa-apa. Tongkat malaikat memandang langit pun menghantam Diva. Diva pun menjerit kesakitan sambil menangis. Malaikat menjawab, inilah azab untuk seorang penduduk durhaka sepertimu. Apa yang kamu lakukan di dunia selama hidupmu? Kau habiskan waktumu untuk apa saja selama ini? Jika kau lupa, maka rasakanlah azab daripada kami. Malaikat menyiksa Diva terus-menerus hingga pada suatu malam arwah Diva pun pulang menjenguk keluarganya. Arwah Diva menghampiri Maira yang ketiduran. Dia pun dengan rasa takut, Maira terkejut seperti mendengar cerita kakaknya. Dengan tergesa-gesa, Maira menghampiri ibu dan ayahnya.
lalu menceritakan mimpinya kepada mereka. Ibu, ibu, ayah, tadi Maira bermimpi Kak Diva datang dan menjerit minta tolong. Sepertinya Kak Diva tidak tenang di alam sana. Mungkin kakak perlu maaf dari kalian. Mendengar pernyataan dari anaknya, Pak Herman pun menjawab, Maira, jangan berpikir yang tidak-tidak. Lebih baik Maira tidur dan istirahat sekarang. Baik, ayah. Merasakan sesuatu yang aneh. Bulu kuduknya Ibu Siti pun merinding. Seolah-olah Diva ada di dekatnya dan terus memanggil-manggil dirinya. Ibu Siti tersentak kaget dan langsung menceritakan kepada suaminya. Pak Herman pun berkata, mungkin itu hanya halusinasi ibu saja. Jangan terlalu percaya pada tahlil. Istighfar, Bu. Mari kita istirahat sambil berlalu pergi. Ibu Siti tetap merasa ada yang aneh. Ibu Siti ingin menziarahi makam anaknya pada malam itu. Tanpa sepengetahuan suaminya, Bu Siti langsung pergi. Sesampai Ibu Siti di makam anaknya, Ibu Siti langsung duduk menangis dan berkata, "Ya, semoga kamu tenang di alam sana, ya. Ibu tenang